Wah, kali ini pun Rismon kena getahnya ya. Kali ini gelar doktornya itu dipertanyakan dan dilaporkan juga. Wah, banyak laporan soal mereka tambah ya. Rosuryo nambah laporan dari Egy Sujana. Dan kali ini Rismon pun nambah laporan ya terkait gelar palsunya tersebut. Apakah benar? Kita lihat langsung gimana videonya. Sebelum kita ke videonya, bantu like, subscribe, dan share video ini. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Bersama kami di Kabar Petang, pemirsa Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan juga Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa mengirimkan surat kepada Inspektur Pengawasan Umum Irwasum Polri Komjen Pol Wahyu Widada untuk menghentikan penyidikan terhadap kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Wah, minta SP3. Kok nggak minta takutnya. LJ? Kok langsung loncat ke SP3? RJ dulu dong. Iya. Minta RJ. Baru dikeluarkan SP3. Masa SP3 dulu? Yang cocok itu menurutku minta kepada kepolisian untuk RJ, minta pendampingan, datang rame-rame ke Solo. Itu dia. Minta maaf, aku salah. Setelah itu berproses dikeluarkan SP3. Itu baru betul. Nggak bisa Pung, karena Bapak Joko Widodo menolak. Itu dia. Maaf diterima, proses jalan. Pantas mereka itu langsung mau mengajukan permohonan SP3. Kita lihat aja nanti. Kita lihat nanti ya, Polda Metro Jaya memberikan SP3 atau tidak. Waduh, ada juga nih yang kepengen kayak Egy Sujana. Kemarin katanya enggak mau, enggak mungkin. Iya, malu kali Terus sih. kita langsung ke persidangan. Oh iya, kita ketemu di pengadilan. Bahkan nantang-nantangnya. Datang Rismon. Pokoknya apapun yang terjadi, walaupun semuanya SP3, tinggalkan satu. Tinggalkan satu, ini tiga-tiga kabur. Kayak mana ini? Mana yang tinggal satu itu, Rismon? Iya. Lucu kali, malu kali semua gitu. mau RJ, tinggalkan satu. Kalaupun semua mau SP3, tinggalkan satu. Biar kita bertempur di pengadilan. Aduh, kalah sebelum berperang. Aku sing tak ngalah, terima mundur, timbang masuk penjara. Tak oh ya oh. Ngalah juga dia. Pengecut, betul. Cocok nggak? Aku nanya aja. Nanya, cocok nggak kalau aku bilang pengecut? Cocok kali. Kali cocok. Munafik. Cocok nggak? Cocok. Aku nanya loh. Nanya. Kita nanya kan. Surat permohonan tersebut dikirimkan oleh tim kuasa hukumnya, di mana permintaan ini dilayangkan menyusul dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan SP3 kepada dua tersangka lainnya, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Alasan dilayangkannya surat permintaan ini karena mendapat ilham dari dua ahlinya, yakni Din Syamsuddin dan mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno. Dengan dicabutnya, jadi pengeluaran SP3 ya, terhadap Egy Sujana dan Damai Hari Lubis itu kan harus dimulai dengan pencabutan laporan LP terhadap beliau berdua. Padahal LP-nya itu satu bundle. Jadi kan satu nomor perkara. Jadi kalau LP-nya itu SP3-nya ya. Kalau SP3 ya, kalau LP-nya dicabut, maka otomatis semua gugur kecuali kata Komjen Pol Ugroseno mantan Wakapolri, kalau pencabutan itu karena meninggal dunia. Dalam hal ini Egy Sujana dan Damai Hari ini tidak meninggal dunia.
Sehingga ketika LP terhadap dia dicabut, maka 6 lainnya katanya gugur hukum. Beda-beda kasus Bilangnya padahal. pengen dari kemarin. Ada dua kemungkinan, ya kan? Kenapa harus Din Samsudin dan juga Ugroseno yang menjadi ilham bagi mereka? Yang pertama, ya, adanya ketidakmampuan atau tidak mampunya, ingat ini, tidak mampunya seorang Refli Harun, seorang Abdul Ghafur Sangaji, dan juga tim kuasa hukum lainnya untuk mencerna bagaimana menyelamatkan kliennya. Din Samsudin bukan pengacara. Ugroseno juga dia itu mantan Wakapolri. Yang pengacara siapa? Untuk hal ini aja kalian nggak mampu memikirkan. Kalian nggak memikirkan. Itu yang pertama. Kemungkinan pertama ketidakmampuan dari kuasa hukum untuk berpikir bagaimana menyelamatkan kliennya. Itu yang pertama. Baru yang kedua, mungkin sebetulnya orang ini udah tahu, ya, karena memang beberapa waktu yang lalu mereka bahas juga, ya, mengenai bundling ini, gitu loh, ya. Ada pernah aku dengar dari mereka juga mengatakan kalau misalnya, ya, Damai Hari Lubis dan juga Egy Sujana dicabut laporannya, ya, otomatis ini yang lainnya ini juga akan terbebaskan begitu. Nah, mungkin waktu itu mereka masih gengsi. Mereka udah tahu sebetulnya solusinya itu, tapi mereka udah masih gengsi. Yang kedua, mereka tahu bahwasannya udah mentok. Kalau untuk yang 3 lainnya, Rizal, Kurnia, dan juga si Rustam Effendi, mungkin ada kemungkinan untuk RJ karena Bapak Joko Widodo membuka pintu. Tapi untuk mereka tahu bahwa RRT atau teroris tidak akan pernah menerima mintu maaf, apalagi RJ. Betul. Makanya udah mentok kan, ini kesini nggak bisa, ini nggak bisa, ini nggak bisa. Wah, kayaknya harus RJ nih. Wah, nggak bisa. Mana harga diri kita? Oh, nggak bisa. Udah kalau kayak gitu kita bikin surat permohonan aja, loncat aja langsung SP3. Enak aja loh. Langsung SP3. Berarti artinya apa? Berarti semua orang yang melakukan tindak pidana, ya kan? Suka-sukanya dong minta SP3. Tapi kalau sejauh itu permohonan nggak ada masalah. Boleh mencoba, silahkan. Yang jadi masalah kalau misalnya tidak layak untuk diberikan SP3 tiba-tiba layak. Nah, itu jadi masalah. Itu dia. Hati-hati Polda Metro Jaya. Hati-hati loh. Karena apa? Masyarakat harus menilai ada apa. Tapi sebentar dulu. Itu yang minta SP3, ya kan? Itu kok cuman kalian 3. Mana yang 3 lainnya? Jalan sendiri-sendiri nih. Jalan-jalan sendiri nih. Kita akan bedah satu-satu, ya kan? Yang pertama katanya mereka mendapatkan ilham dari yang pertama Din Samsudin, yang kedua Ugroseno. Kita lihat dulu apa sih yang menjadi pembelaannya si Din Samsudin ini sehingga mereka itu getol banget gitu harus mengikuti arahan dari Din Samsudin. Dengar. Maka oleh karena itu menjadikan Dr. Fauzia Tiasuma dan kawan-kawannya sebagai tersangka dalam kasus ini adalah bentuk kriminalisasi. Yang dalam bahasa agama adalah penzaliman yang sangat ditentang oleh agama. Seyogianya kasus ini dari awal diselesaikan secara berkeadilan, imparsial, transparan, membuktikan betulkah atau tidak ijazah yang dipakai itu palsu. Itu saja. Itulah yang harus dilakukan terlebih dahulu. Maka keahlian saya menyatakan dari sudut politik, etika dan moral
penersangkaan terhadap Dr. Fauzia Tiasuma dan kawan-kawannya itu adalah batal demi nilai-nilai etika, kebenaran, dan keadilan. Itulah yang saya sampaikan. Kalau menurut nilai-nilai agama, Pak, ya nggak semua nilai-nilai agama bisa diterapkan di dalam hukum. Nggak bisa, Bapak. Seperti contohnya ada nilai-nilai agama, memaafkanlah. Sebab memaafkan itu, ya itu adalah sesuatu hal yang berharga. Nggak bisa. Seorang pembunuh dimaafkan begitu aja nggak bisa. Seorang pemfitnah dimaafkan begitu saja nggak bisa. Seorang yang mencemarkan nama baik orang lain dimaafkan begitu saja nggak bisa. Karena apa? Harus ada efek jerah. Karena begini, mereka tidak melakukan sekali, habis itu selesai. Ya, tapi mereka melakukannya berulang-ulang kali selama setahun. Kalau bicara etika dan moral, Bapak cocoknya negor itu si Tifa. Bapak tegur mereka. Mana suara Bapak ketika mereka mengunjungi makam Ibunda Bapak Joko Widodo? Mana suara Bapak? Apakah itu sebuah kepantasan? Di dalam agama bagaimana? Orang mati diikut-ikutkan di dalam permasalahan orang hidup. Nggak boleh. Tapi Bapak seorang ahli agama. Tapi hanya berlaku nilai-nilai agama hanya untuk orang yang Bapak senangi. Tidak berlaku umum. Tapi ketika kezoliman ditimpakan kepada Bapak Joko Widodo, kemana suara kalian? Gak usah begitu, Pak. Berkeadilan, norma, etika. Apa mereka berkeadilan? Apa mereka punya norma? Apa mereka punya etika? Etika apa itu? Banyak hal-hal yang bertentangan yang mereka lakukan. Itu loh, selalu mencari-cari kesalahan. Nggak dapat kesalahan yang satu, ya kan dipatahkan, cari lagi yang lain. Dipatahkan lagi, cari lagi yang lain. Dipatahkan lagi, cari lagi yang lain. Anda itu harusnya menegur Rosuryo, Rismon, dan juga Tifa. Itu baru betul. Itu yang baru betul. Ini enggak. Begitu mereka akan dikenai sanksi, dikenai sanksi hukum, kalian bilanglah dikriminalisasi. Nggak bisa begitu. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Ya, itu dia. Ya, jadi aku curiga nih. Curiganya kenapa? Ya, sebetulnya Bapak membela dia itu bukan karena sesama umat, enggak. Harus bersikap adil, enggak. Sebagai pemuka agama, enggak. Karena kalian pernah satu kandang kemarin waktu Pilpres 2024. Ngaku Bapak. Ya, karena Bapak salah satu orang ya yang kemarin itu memimpin orasi, memimpin aksi untuk menolak hasil pemilu. Masih ada jejaknya ini, dengarkan ini. Masa aksi unjuk rasa menolak hasil pemilu digelar di depan gedung DPR MPR RI. Rencananya mantan Ketua Umum MUI Din Syamsuddin akan memimpin langsung aksi demo menolak kecurangan pemilu 2024. Aksi tersebut diikuti oleh berbagai elemen masyarakat mulai dari aktivis, akademisi, politisi, warga, dan para tokoh masyarakat. Udah jelas. Waktu itu Bapak memimpin aksi untuk tolak hasil pemilu. Pak, menolak hasil pemilu boleh-boleh saja. Tetapi kalau sudah diputuskan, diam. Kalau berbicara kecurangan itu kan praduga. Ya kan begitu. Yang menang 02, Anda di 01. Karena kalah 01, diduga 02 curang. 03 kalah 16%. Kubu 03 merasa bahwasanya suaranya besar, suaranya banyak di mana-mana. Kan begitu. 02 menang, dianggaplah ada kecurangan. Oke, nggak apa-apa. Selama itu praduga, selama itu pendugaan. Tapi ketika semuanya sudah berproses secara hukum, kalian harus menerima. Masa ujung-ujungnya karena sakit hati kalian, gara-gara calon presiden kalian kalah, terikut-ikut dari sekarang. Ya, kenapa bilang?
Aku pastikan ya. Salah satu poinnya itu karena kalian dulu pernah satu perjuangan memperjuangkan Anies Baswedan. Ini contoh satu lagi. Lihat siapa ini. Saudara-saudaraku sekalian, saya masuk dalam tim hukum nasional Anies Baswedan. Saya tidak mewakili THN. Tapi kalau Anda tanya kepada saya pribadi, apa yang akan saya lakukan terhadap keputusan yang sedemikian akan dibacakan 2 hari lagi. Saya dengan ini mengatakan, sudah selayaknya 01, 03 mulai hari ini menolak segala bentuk kecurangan dan hasil pemilihan seandainya KPU yang biadab ini akan menyebutkan bahwa pemenangnya adalah 02. Betul? Kurnia tim hukum 01 mengajak pemilih 01, 03 untuk menolak. Dikatakan KPU biadab. Hei, fakta, ini fakta. Opung Parbelak tidak akan pernah bicara tanpa fakta. Kalian berangkat dari kepentingan yang sama-sama sakit hati. Karena apa? Sama-sama kecewa. Karena apa? Anies Baswedan nggak jadi presiden. Karena ketika Anies Baswedan jadi presiden, yang ini mimpi jadi menteri agama, yang ini mimpi menjadi menteri pertanian, yang ini mimpi menjadi menteri pertahanan, yang ini mimpi menjadi menteri pendidikan, yang ini mimpi menjadi menteri pemberdayaan wanita, yang ini mimpi menjadi menteri dalam negeri, luar negeri, menteri luar dan dalam. Jelaskan sudah kan? Itu dia. Kenapa? Karena kalian berpikir bahwasanya perjuangan ini harus dilanjutkan. Karena apa? Yang bikin kalian kalah itu kalian berpikir adalah Bapak Joko Widodo. Dan pada kenyataannya benar. Tapi kan pada ujungnya kan rakyat yang memilih. Rakyat memilih mau 01, 02, 03. Tergantung bagaimana capres kalian ya meyakinkan semua para pemilih. Sudahlah, capres kalian gagal. Itu capres kalian diam-diam aja. Kalian masih berkuar-kuar. Kurnia bos. Semuanya ini mau Kurnia, mau siapa lagi namanya? Sunarko dan lain-lainnya. Forum Purnawirawan itu untuk Anies Baswedan. TPUA untuk Anies Baswedan. Semuanya itu orang Anies Baswedan. Gak tahu ya kalau respon sendiri. Itu dia ya, jadi udah jelas ya. Nah, Ugroseno lagi. Nah, Ugroseno kan katanya ada 2 ya yang dikatakan menjadi sumber ilham mereka. Din Samsudin udah jelas ya, walaupun dia ya dengan nilai-nilai agama, dengan nasihat-nasihat agamis ya, menasihatkan ini dan itu, tapi ingat Pak, rekam jejak Bapak masih ketinggalan Pak di dunia digital. Bapak kalau mau beragama, agama yang benar, menjadi tokoh agama yang benar, gak usah Pak tersentuh terlalu nyerempet banget sama politik, jangan. Terlalu bersentuhan janganlah. Pak Gus Miftah begitu kena tegur sama netizen, mundur dia Pak, mundur. Mungkin dia berpikir, begini rupanya situasi di dunia politik ya. Kayaknya nggak cocok sih sama gua nih. Atre dia, mundur. Begitu. Kecuali Bapak ditunjuk. Mau bilang apa kan gitu kan, contoh ditunjuk. Ya seperti kalau tidak salah Habib Lutfi. Habib Lutfi itu menjadi anggota dari Watimpres. Tapi kan ada bidang-bidangnya kan begitu. Ya. Ditunjuk tahun 2019 sampai 2024 oleh Bapak Joko Widodo. Itu nggak masalah. Karena apa? Yang negara yang kuat adalah negara yang berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa. Harus. Nilai-nilai agama harus ada di dalamnya. Tapi kalau terlalu politis, jangan juga. Jangan juga. Nggak boleh ngomong begitu, Pung. Karena, Pung, ya, tokoh-tokoh agama, baik yang warna ini, warna itu, warna ini, warna itu, yang mereka pun juga ambil andil di dalam
dunia perpolitikan, iya betul, tapi jangan mencolok kali. Tidak jadi dominan gitu loh. Kita masuk ke Ugroseno. Ugroseno mengatakan ya, kesaksiannya pertama ya, kesaksiannya kemarin itu mengatakan bahwasanya wajahnya Bapak Joko Widodo waktu tua sama muda lain, berbeda. Emang siapa sih mukanya waktu umur 20 tahun sama 60 tahun sama? Kita dengarkan nih. Polri, jenderal-jenderal, banyak akademisi-akademisi. Nah itu dia, saya mau spill juga nih yang namanya siapa mantan yang Wakapolri. Sorry. Lu aja bilang. Saya mau spill Wakapolri. Maka Wakapolri kan bilang waktu dia ketemu sama Pak Jokowi mukanya beda. Iya. Lah dia ketemunya Jokowi tua, bukan Jokowi ketika muda. Ya jelas beda. Lah muka saya waktu muda dengan muka saya setelah tua juga beda. Iya. Apa nggak mikir gitu loh? Ya. Kalau muka tua sama muda sama, berarti itu cloning. Iya. Berarti kembar ya. Jokowi ini ada kembarannya. Nah, mungkin sama gitu ya. Tapi kan ini ya tapi kan alangkah sempitnya gitu kalau ngomong. Saya pernah ketemu beliau di tahun sekian itu mukanya dengan yang di jasa beda. Ya beda lah. Ya. Orang muda dengan orang zaman dia masih muda dengan zaman dia tua ya beda jasanya ya fotonya. Kalau sama gitu ya. Oh berarti Jokowi ini operasi plastik ini. dari kecil sampai itu dari masih muda, dari masih bujak, masih muda. Kapolri, terus ikut-ikutan nyemplung di yang secara logika aja kita sulit menerima itu. Ya sekarang kan modelnya pansos. Orang-orang nih banyak yang pansos ya. Ya daripada nggak punya kerjaan gitu ya, nggak lagi dilihat, kepengen tetap dilihat. Ada orang yang tetap kepengen di panggung gitu ya. Gimana caranya masih tetap eksis di panggung gitu. Itu kan sah-sah aja. Tapi kan menggadaikan integritas Bu. Bintang 3 Bu. Ya kan orang beda-beda Mas. Kualitas orang beda-beda gitu loh. Ya kalau aku kualitasnya cuma segitu ya masa kita mau paksain kualitas. Kata Ibu Irma pansos. Ya kualitasnya cuma segitu. Kepengen cari panggung. Kata Ibu Irma loh, bukan saya loh. Ugroseno. Dan tahu enggak kalian ya kan? Ya, ini orang menjadi ahli. Ya, di persidangan kalau nggak salah di persidangan CLS ya kalau nggak salah ya. Ya, getol banget gitu. Getol kali ini untuk mendukung RRT. Aku berpikir, kenapa lah orang-orang ini? Din Samsudin ikut di dalam timnya Anies. Setelah itu TPUA ikut di dalam timnya Anies. Setelah itu siapa namanya? Kurnia menjadi tim hukumnya Anies. Ugroseno kira-kira iya atau enggak ya? Ternyata iya. Ternyata dia juga pendukung Anies kawan-kawan. Ini buktinya. Pak Ugroseno, beliau adalah mantan Wakapolri. Jadi kita akan berbicara banyak tentang keadaan saat ini. Dan kemudian juga kita ingin tahu karena beliau adalah salah satu dari ratusan purnawirawan yang saat ini mendukung Pak Anies Baswedan. Pak Ugroseno, terima kasih atas. Gimana nih Pak Ugroseno? Din Samsudin, Kurnia, Ugroseno, Refli Harun pendukung Anies. Aku sebetulnya punya fakta juga ya tentang seorang ahli mereka ya kan. Tapi itu nanti kita bahas ya. Ini bocoran aja dikit. Ada seorang ahli mereka. Ternyata begitu juga gara-gara kalah capres yang didukungnya. Ternyata dia menjadi ahli orang ini. Kita lanjut ya kabar selanjutnya itu Rismon dilaporkan ke polisi. Dilaporkan ke polisi gara-gara ijazahnya palsu. Diduga ijazahnya palsu. Ya, ada yang melaporkan ya. Kita dengarkan ini. Perkenalkan saya Bill. Saya melaporkan secara resmi kepada. Sebentar dulu. Kenal aku orang ini.
Kayak kena lagu orang ini semua. Kok nggak ditelepon aku? Biar sama-sama kita ke Polda. Aduh. Perkenalkan saya Bill. Saya melaporkan secara resmi kepada Saudara Rismond Jolan Sianipar, yaitu sebagai orang yang menurut hemat saya, dia diduga menggunakan identitas, dalam hal ini ijazah, yang kami duga palsu. Dan ini berangkat dari analisa penelusuran saya secara pribadi dan juga beberapa kawan yang menilai bahwa Saudara RHS ini sudah menggunakan sertifikat atau ijazah yang kami duga sekali lagi itu palsu. Dan saya memang sudah memantau sejak tahun lalu, namun baru saat ini bisa kita laporkan, mengingat yang dilakukan oleh terlapor sudah begitu masif ketika kemudian tampil di ruang publik. Jadi kami menganggap bahwa ketika beliau juga koar-koar soal ada orang yang memiliki ijazah palsu, ketika beliau dengan percaya diri mengatakan bahwa ada orang yang tidak benar melakukan penyetaraan ijazah dari luar negeri, ternyata kita juga hari ini dikagetkan atau semacam kami merasa tertipu bahwa orang ini justru adalah pelaku yang kami duga memalsukan ijazah dan sekaligus tidak pernah melakukan penyetaraan ijazah luar negerinya, karena beliau mengaku sebagai lulusan luar negeri Yamaguchi, Jepang. Sekali lagi teman-teman, tentunya Bapak Ibu sudah tahu bahwa yang bersangkutan sudah cukup lama kami mempertanyakan dan kami menganalisa, bahkan mengumumkan ke ruang publik bahwa yang bersangkutan diduga memiliki ijazah palsu, yang ijazah ini digunakan untuk membuat pembenaran-pembenaran tidak hanya di ruang publik, tapi pembenaran di meja hijau, pembenaran di persidangan yang notabene-nya harus clear dan bersih dari yang namanya sumpah atau keterangan bohong atau palsu. Apalagi orang yang mengatasnamakan sebagai ahli atau pakar, tapi ternyata identitas akademiknya bermasalah. Ini pesan kami adalah pesan moral sebenarnya, dan setidaknya saya secara pribadi sudah menunaikan tugas sebagai bagian dari keluarga besar YouTuber terhadap teman-teman subscriber yang selama ini mempertanyakan kenapa kok nggak dilaporin orang ini gitu. Akhirnya kita sudah berada di satu puncak klimaks. Begitu terakhir beliau tampil di pengadilan Komisi Informasi Pusat yang mengatasnamakan orang yang seolah-olah pernah melakukan penyetaraan ijazah, maka disinilah kami bulatkan tekad, termasuk ketika kami mendapatkan informasi dari kampus Yamaguchi, Jepang, bahwa yang bersangkutan identitas ijazahnya tidak pernah diterbitkan oleh kampus tersebut. Tentu banyak fakta dan bukti-bukti yang nanti akan kita bongkar di saat proses penyidikan lebih jauh, dan saat ini kami bersyukur kepolisian akhirnya menerima laporan kami. Biasanya cuma sekedar konsultasi dan audiensi. Tadi kami melihat nampaknya diskusi dan juga arahan, termasuk juga apa yang kita konsultasikan, justru mengkerucut bahwa ini memenuhi unsur untuk kemudian kita laporkan sebagai potensi tindak pidana pemalsuan dokumen, terutama pemalsuan ijazah. Ya, ayo Rismond tanggapi. Rismond tanggapi dulu. Tapi kabar ini ya ternyata juga sudah mendapatkan tanggapan dari Rismond. Kita dengarkan tanggapannya ya. Kita menghargai hak hukum mereka dan saya akan meladeni, cuma ada nanti konsekuensi akan saya laporkan balik kalau itu nggak terbukti ya, itu satu. Yang kedua itu distraksi, memang serangan total saya kepada ketiadaan ijazah SMA dari Gibran Raka Buming Raka, itu untuk melumpuhkan kekuatan psikologi saya, sehingga saya yakin ini orang ya, keyakinan saya orang-orang ini dipakai untuk meningkatkan bergen mereka supaya saya mundur. Saya tidak akan mundur. Bahkan per hari ini saya mengirimkan 200 buku ya ke DPD, karena surat kami ke DPD 3 minggu lalu tidak direspon, maka kami kirim 200 buku Gibran Endgame untuk 150-an anggota DPD dan beserta staf ahlinya. Jadi kami akan ladeni
sepanjang mereka punya laporan yang benar, ya. Tetapi begini, jangan sampai laporan-laporan mereka, terutama ini udah keberapa kali nih laporan untuk tim kami, adalah ke Pak Roy, ada yang lain. Oleh karena itu, ini untuk menurunkan vitalitas kami. Jadi kami tidak akan terdistraksi, kami akan terus menyerang. Terima kasih. Oke, Mas Risman, sedikit dong Mas Risman. Apakah nanti Mas Risman sendiri akan melaporkan balik Andi Aswan kah atau seperti apa? Tapi gini, kan nggak boleh yang melaporkan langsung dilaporkan, katanya. Iya. Benar nggak? Maksudnya ada rencana ke sana tidak? Secara hukumnya. Ya, jadi kalian jangan nanya sesuatu yang harus didiskusikan terlebih dulu. Oh, baik. Kan harus dengan tim lawyernya, jangan ke responnya. Nanti dia menanggapi sesuatu yang ternyata di luar jalur hukum. Itu di tanggapan si Rismon. Kok nggak galak lagi, Mon? Mana suaramu lagi? Mana. Kemarin galak kali. Kita akan laporkan balik. Ya, kita akan laporkan. Ya, nah ternyata sudah banyak yang tahu ya, gara-gara Farhad Abbas nih. Farhad Abbas mengatakan bahwasanya Rismon itu ternyata memasukkan surat kematiannya. Ada-ada ya kerja Mumun. Ada-ada aja memang kau. Oke, ya kenapa? Karena bagi saya Rismon ini adalah penjahat. Nah, dia ada kesalahan, pertama dokter palsu, masalah ijazah ataupun pendidikannya palsu, bahkan sempat mengaku meninggal dunia untuk menghindari pengembalian uang dari beasiswa. Sampai akhirnya beasiswanya habis. Ya. Tapi kalau beasiswanya habis, orangnya nggak selesai, kalau di Jepang tuh prinsipnya adalah, ya Anda harus bayar. Ya. Anda gagal nih, Anda harus bayar. Ganti rugi. Ganti rugi. Ya. Dan itu kalau nggak salah, saya lupa apakah ini disampaikan oleh Farhad Abbas di acara tersebut atau saya dengar kemudian ya. Angkanya mencapai ratusan juta rupiah. Nah, Rismon ini pintar tapi. Gimana caranya nih supaya saya nggak bayar kan? Dan tidak dituntut secara hukum kan? Makanya dia buat sertifikat bahwa dia sudah meninggal. Itu out of the box itu. Itu kan out of the box. Iya. Out of the box. Luar biasa. Luar biasa. Pintar sekali iya. ya. Karena dia berpikir, ya orang Jepang kan, kirimin aja surat, minta maaf, orang ini sudah meninggal. Dan ternyata Yamaguchi atau pemerintah Jepang, oh iya. Dulu percaya kelihatannya. Percaya. Udah dengar nggak? Ya ini memang betul-betul out of the box. Waduh, bayangkan kalian ya. Untung aja kejadiannya di Jepang. Nggak tahu aku kalau di Indonesia. Berlapis-lapis pasalnya ini. Berlapis-lapis. Lapis. Tahu kalian lapis lagi? Berapa lapis itu kan? Tapi Pung, kalau si Rismon memasukkan surat kematian, nggak mungkin di Indonesia dia. Ketahuan. Aduh. Jadi kita akan pantau terus bagaimana perkembangannya ya. Jadi itu dulu dari Opung Parvelak. Salam NKRI harga mati. Oke, itu dia video gimana menurut kalian dan sampai bertemu di video saya selanjutnya.